Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salsabila Haq, NIM 1912210118, kelas BKI 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori atau teknik client centered. Latar belakang histori client centered. Client centered dipelopori oleh Carl R. Rogers sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya sebagai keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Pada hakikatnya, pendekatan client centered merupakan cabang khusus dari terapi humanistik yang menggarisbawahi tindakan mengalami klien. Carl R. Rogers mengembangkan terapi client-centered sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Terapis berfungsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi seseorang dengan jalan pembantunya dalam memecahkan masalah-masalah. Pendekatan client-centered ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan seseorang untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Tujuan pendekatan terapi. Tujuan pendekatan terapi client-centered yang pertama yakni kepercayaan pada organisme sendiri, yang kedua keterbukaan pada pengalaman, ketersediaan untuk menjadi satu proses sektor, yang terakhir tempat evaluasi internal. Yang selanjutnya yakni proses konseling client-centered. Yang pertama yakni konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerima terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang terakhir, wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Selanjutnya ada hubungan konselor dengan klien. Hubungan konselor dengan klien ada 6 kondisi yang diperlukan dan memadahi bagi perubahan kepribadian. Yang pertama, 2 orang berbeda dalam hubungan psikoanalisis. Yang kedua, orang pertama disebut klien ada dalam keadaan tidak selaras, peka, dan cemas. Yang ketiga, orang kedua disebut terapis, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Yang keempat, terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien sektor. Yang kelima, terapis merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikan perasaan ini kepada terapis. Yang terakhir, komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari terapis pada klien sehingga setidak-tidaknya dapat dicapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya yakni ada praktek teknik konseling dengan metode client centered. Terima kasih. Dia apa kabar sekarang? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah ya Mbak. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Apa Mbak Diah ada masalah yang begitu rumit sehingga Mbak Diah kok konsul saya? Gini Mbak, sebetulnya tuh saya tidak punya masalah yang rumit, enggak Mbak. Cuma saya butuh kayak teman curhat gitu kan Mbak. Mbak Diah tahu dari siapa kok bisa bantu? Tahu dari teman atau dari tetangga atau dari mana? Apa? Tahu dari teman kerja saya. Oh, teman kerja. Dulu katanya tuh teman saya pernah konsul ke Mbak ya. Katanya kayak enak gitu habis konsul ke Mbak. Sekarang teman saya sudah kayak normal ya, bisa mengontrol diri iya gitu Mbak. Nah, makanya saya kayak enak gitu, jadi saya kesini Mbak.
Terus apa masalah yang Mbak Diah pendam atau Mbak Diah alami sekarang kok bisa sampai seperti kayak tidak enak di dirinya atau gimana? Jadi gini Mbak, saya kan anak kuliahan ya Mbak, Semester berapa? masih semester 5 Mbak. Semester 5. Semester tengah ya. Iya Mbak, saya bingung Mbak. Bingung kenapa? Kok bisa bingung Mbaknya semester 5? Apa karena mau skripsian kan itu kayak waktunya PPL, KKN gitu. Iya itu juga Mbak, sama masalah keluarga saya Mbak, apalagi sama suami saya, mantan sih Mbak, udah jadi mantan. Oh, udah pernah menikah berarti? Di Udah. semester berapa kalau dia bilang? Semester 3 Mbak. Semester 3. Terus? Apa akhir-akhir semester 3 itu? Apa? Susah Mbak. Relaxin dulu Mbak, tarik nafas dulu, buang, tenangin dulu, tenangin. Ya, Mbak. Itu Mbak. Terus kalau sudah tenang bisa diceritain lagi kembali bagaimana kok bisa seperti itu, pakai bagaimana awal mula masalah yang Mbak hadapi itu kok bisa sampai membuat Mbak kayak nggak enak hati atau tidak enak, bagaimana bisa diceritain Mbak? Jadi gini ya Mbak, saya kan satu keluarga ini 3 bersaudara. Saya ini anak pertama. Orang tua saya udah masih ada, Alhamdulillah. tapi kayak komunikasi sama orang tua saya tuh kurang gitu loh Mbak. Jadi saya kayak apa gitu loh. Apa orang tuanya sibuk kerja apa gitu? Sibuk kerja sih, tapi Ya nggak terlalu sibuk banget iya gitu. Tapi komunikasinya kok bisa sampai jelas gitu, tidak bisa disampaikan sebagai karena orang tua saya tuh kayak orangnya keras kepala gitu, egois. Dia juga nurun ke saya juga saya kayak masalah sekarang saya tuh yang masalah nggak dibolehin nikah itu kan gini loh Mbak, apa saya kan nikah itu awal nikah tuh nggak direstui, jadi saya kayak bangkang gitu ke orang tua saya Mbak. Kayak udah capek ya, sebetulnya sih orang tua saya itu bener ya Mbak ya, apa kenapa nggak dibolehin nikah itu kenapa? nggak dibolehin nikah itu ya biar saya nuntasin kuliah saya gitu. Tapi Mbak izin mau nikah itu kenapa kok kan masih kuliah, kenapa kok bisa sampai mau nikah juga, itu gimana pikiran Mbak? Apa mungkin kan pikirannya kan kuliah sambil nikah gitu enak apa gimana? Jadi gini Mbak, tujuan awal saya nikah itu kayak saya tuh pengen punya tempat buat kayak cerita gitu ya Mbak ya, kayak lebih enak aja ada yang jaga gitu ya Mbak. Karena hubungan saya, komunikasi saya sama orang tua saya tuh kayak yang gak gitu Ya, lah nggak, Mbak. ya. Jadi saya kayak kekurangan Teman curhat, teman gitu cerita. kan, sedangkan adik-adik saya tuh masih kecil gitu, dan orang tua saya sudah apa udah nggak peduli ya, bukannya nggak peduli sih, saya kayak Tapi ya kurang itulah, gitu lah. kurang. Jadi ya saya ambil keputusan nikah itu kayak saya Terus itu bagaimana? Diwalikan kan nggak direstuin. wali hakim Mbak. Oh, Jadi saya kayak kayak kita ya gitu jangan salah gitu Kak. Ya Terus bagaimana? Orang tua yang laki sendiri bagaimana? orang tua laki Yang suaminya? merestui,
tapi masalahnya sekarang tuh Masalah dengan keluarga atau masalah dengan suami, mungkin ekonomi atau bagaimana? Suaminya apa udah kerja? Kerja nah itu mbak masalahnya, dia kan dulu kayak nantang buat nikahin saya kan, karena dia tuh latar belakangnya keluarganya tuh udah kayak mapan gitu ya. Dulu pernah bilang ke saya apa mau nikahin saya, mau kayak mau buka usaha sendiri, tapi ternyata enggak mbak, cuma kayak ngandelin orang tuanya gitu kan, juga orang tuanya kalau terus-terusin biaya hidup dua orang gitu kan juga berat. capek kesel. Pas terus suami saya itu kayak pas tanggung jawab gitu, jadi kan saya juga bingung. Terus kamu nikah tinggalnya di mana? Di kontrakan kan, saya masih mau kontrakan sama ibunya suami saya itu. Alhamdulillah mertua saya itu baik mbak. Gitu lah mbak. Jadi gini Mbak, mungkin kan karena dari awal keputusan yang Mbak buat itu kan sudah memang, kalau menurut kan orang tua kan punya keinginan agar anaknya itu bisa lebih baik. Iya mbak. Tapi mungkin karena sudah terlanjur, Mbak sudah memilih keputusan dengan nikah secara nikah lari gitu kan. Terus tiba-tiba sudah bilang ke orang tua sudah nikah gitu kan Mbak. Iya mbak. Ya sekarang diperbaiki aja apa hubungan sama orang tuanya dulu, orang tuanya Mbak. Bagaimana biar nanti kan bisa ada arahan-arahan juga dari orang tuanya, misalnya orang tuanya pinginnya gimana gitu. Tapi kalau untuk masalah dengan suami gimana, kayak komunikasi dengan suami? Jarang sih mbak. Jarang, tapi masih sering bareng kan sama suami? Sudah pacaran udah lama. Ini baru kapan? Setengah tahun kemarin. Berarti Mbak ini kuliah terus ya udah punya suami. Iya. Untungnya tuh juga mbak, mertua saya baik. Paling apa, mertua saya biarin anaknya kayak itu kayak bisa supaya sadar sendiri. Dia bisa sadar. Gitu mbak. Saya sama mertua saya juga capek sama. Berarti gini Mbak, berarti bisa juga kayak suaminya itu diajak ngobrol mungkin dari empat mata dipahami bagaimana, jadi kita bisa biar bisa lebih baik lagi gitu. Keburu gedek mbak, udah kecewa mbak. Karena Iya. capek. Iya, tapi ya dikonsultasikan juga ke antara orang tua Mbak sama orang tua suami Mbak, bagaimana dikumpulkan keluarganya, terus habis itu bagaimana enaknya. Kan juga Mbak udah semester 5 juga kan, sebentar dengan tugas gitu. Dan setelah itu Ini kayak ini ya mbak, apa kayak karena saya sendiri gitu ke orang tua saya nggak nurut sama orang tua saya. ya mungkin Mbak mikirnya seperti itu ya kan. Iya. Ya itu sudah resikonya, makanya dari awal itu Mbak udah memegang seperti itu. Terus ya mbak, apa kan kalau saya tinggal di mertua saya kan juga nggak enak ya mbak ya. Udah saya masih belum kayak kerja belum kerja lepas gitu kan ya nggak enak, kan masih sebelum bisa dulu gitu kan. Kalau misal saya numpang tinggal ke rumah gitu nggak ada suami kan ya nggak enak kan. Jadi saya putuskan buat tinggal sendiri di kontrakan itu. Jadi saya dikenalkan sendiri mbak. Jadi kayak Suaminya sama suaminya kan udah saya bilang tadi, suaminya udah pergi gitu lah mbak, kayak lepas tanggung jawab gitu. Tapi saya sama mertua saya komunikasi masih baik gitu. ya saran saya Mbak kayak mempertemukan, memperbaiki komunikasi dengan orang tua Mbak.
utama ya. Terus setelah itu kan kalau komunikasi dengan mertua Mbak kan Mbak sudah baik, terus berbicara dari hati ke hati dengan suami Mbak bagaimana, jangan pisah karena hubungannya biar Iya Mbak, saya sama suami saya itu udah lama Mbak, dari awal perkuliahan itu pas zaman aspek itu baru deketnya Mbak. Jadi itu juga sih saya tergiur sama omongan suami saya itu. Iya, lagi-lagi. Mas sekarang ya lepas tanggung jawab kan itu jalan Mbak. Ya itu salah saya tadi yang pertama menjalin memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan orang tua dulu kan Mbak kan awalnya memang komunikasi dengan orang tua kan memang jelek, jadinya kayak diomongin kayak minta curhat gitu. Jadi setelah Mbak konsul cerita ke saya tentang masalah Mbak, curhat Alhamdulillah udah agak benar Mbak. Nah juga kan saya nggak punya teman curhat yang bisa jadi yang pas gitu kan. Ya karena itu tadi Mbak, karena kan komunikasi Mbak sama orang tua, terus akhirnya Mbak memutuskan untuk setelah dinikahkan seperti itu. Ya itu saran saya tadi, karena sesi konseling yang kita lakukan saat ini sudah selesai, dan Mbak juga udah agak mendingan, perasaannya lebih tenang, lebih rileks. Jadi kita akhiri ya Mbak. Ya Mbak, makasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama. Saya mau pamit dulu. Iya. Mbak.